Hai, selamat datang di CKTR, catatan kecil tentang rasa. Catatan yang memuat perihal hidup, cita, dan juga cinta. Halo lagi. Ini bukan lanjutan dari sebelumnya sih, cuman aku masih ngambil topik yang sama. Let's talk about love. Aku pernah nemuin kata-kata nih dari TikTok. Katanya, jangan takut membuka hati hanya karena masa lalu. Trauma boleh dipulihkan, tapi jangan abaikan orang yang ingin mendekatimu hanya karena ketakutanmu di masa lalu. Ingat, jangan sampai orang-orang yang kau abaikan itu adalah jawaban dari doamu yang setiap malam kau pinta. Ini kata-katanya memang ngena banget sih di aku. Jadi kita nggak perlu takut ataupun khawatir untuk membuka hati kita, karena bisa jadi ketika kita menutup diri kita, siapa tahu orang itu tuh memang yang terbaik gitu buat diri kita sendiri. Walaupun memang jodoh nggak bakal kemana, tapi kalau misalnya pintunya kita tutup rapat, jodohnya harus lewat pintu yang mana gitu kan. Berhati-hati boleh, tapi ya jangan sampai kalian menganggap semua orang itu sama jahatnya dengan apa yang kalian alami di masa yang sebelumnya. Kayak gitu sih sederhananya. Tapi aku pun termasuk ke dalam orang yang punya trust issue yang cukup tinggi. Sekarang aku tuh susah untuk mempercayai apa kata orang lain. Tapi yang kata-kata yang aku temuin itu memang benar adanya. Memang hal yang telah lalu tidak bisa kita libatkan ke orang yang baru. Gak semua orang itu memang jahat. Kita gak mungkin mengetahui hal yang benar tanpa pernah bertemu dengan hal yang salah, bukan? Gak semua kegagalan itu buruk. Justru dari hal yang buruk itu kita bisa mendapatkan pembelajaran yang dapat berguna untuk kita ke depannya. Lebih berhati-hati memang bagus, namun jangan sampai kita menutup diri agar nantinya kita mendapatkan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kemudian, kalian pernah gak sih ngalamin hal ini juga? Jadi kalau dulu tuh menjalin hubungan dengan seseorang, kayak pasangan kita tuh harus ngasih kabar tuh 24 jam full terus. Kalau dia lama bales, kita jadi ngambek, bete lah. Lalu kita membatasi hak dia untuk bersosialisasi misalnya, atau kita malah jadi egois membatasi hal yang memang ingin dia lakukan. Karena kita pengennya ya udah dia fokus sama diri kita sendiri aja gitu. Maksudnya dia fokus sama diri kita aja. Tapi semakin bertambahnya umur aku dengan bertemu dengan cukup banyak orang, aku sekarang ngerasanya jadi jauh lebih santai dalam menghadapi hal itu. Aku mempunyai kehidupan aku sendiri, begitupun dengan pasangan aku nantinya. Jadi memang gak perlu 24 jam dia full harus ngasih kabar aku. Tapi yang terpenting, dia selalu ada kabar. Lalu aku gak bakalan ngebatasin hubungan sosialnya dia sama teman-temannya, apa misalnya dia lagi pengen sendiri dulu gitu ya. Karena aku tipe orang yang introvert. Aku senang bersosialisasi dengan orang lain, aku senang main sama orang lain, ngobrol. But sometimes aku juga butuh waktu untuk diri aku sendiri, untuk memulihkan energi aku. Memang sih, si introvert ini tuh kalau misalnya sudah bertemu dengan orang yang banyak, bukan berarti aku gak senang ya. Cuma rasanya aku ngerasa kayak capek, terus aku ngerasanya jadi lebih mellow. Sorry ya, karena INFJ kali ya, mengandalkan feelingnya. Aku ngerasa capek, ngerasa lelah. Jadi aku kadang memang butuh waktu untuk diri aku sendiri. Makanya jadi kalau misalnya pasangan aku nanti
dia ingin memiliki waktunya sendiri, aku akan hargai itu. Bedain ya, antara dia memang ingin sendiri dulu, bukan berarti dia egois pengen dia itu sendiri tanpa diganggu sama kita. Kalian pasti bisa bedain mana orang yang merasa lagi butuh energi nih, lagi butuh charger diri misalnya, sama orang yang rasa terganggu gitu sama kehadirannya kita. Orang yang ingin punya ruang untuk diri dia sendiri gak bakal ngebiarin kamu kayak feeling lonely. Tapi kalau misalnya orang itu ngerasa kamu udah ngeganggu dan dia pengen sendiri tanpa ada gangguan dari kamu, dia pasti bikin kamu jadi feeling lonely. Dia pasti ngerti gimana caranya nge-treat kamu tanpa kamu tuh bilang gitu, kalau kamu tuh harusnya A, B, C, D sampai Z. Tapi orang yang menghargai kamu, dia pasti bakal bisa nge-treat kamu dengan sebaik mungkin. Terus masalah biasa ya, kayaknya cowok, aku nggak tahu sih, kayak orang-orang yang ketemuin dia tuh kalau misalnya main game atau nongkrong gitu kan, kalau misalnya kebanyakan cowok. Terus misalnya dalam suatu perkumpulan itu ada perempuannya, ya silakan jika memang masih dalam batas yang wajar. Dia tahu batasannya seperti apa, ya silakan, aku pasti akan membebaskan. Namun kalau misalnya dia dibebasin dan pada akhirnya dia jadi berkhianat dengan perempuan itu atau perempuan lainnya, artinya dia nggak bisa menjaga kepercayaan yang udah aku kasih. Karena kalau misalnya dia memang menghargai posisi aku sebagai pasangannya dia gitu misalnya, dia pasti memiliki batasan-batasan tersendiri. Tanpa aku harus nuntut dia, kamu tuh harusnya A, kamu tuh harusnya B, dan sebagainya. Karena aku pun akan melakukan hal yang sama. Aku punya beberapa teman lawan jenis, dan kalau misalnya aku punya pasangan, aku pasti akan berusaha bagaimanapun caranya, aku pasti akan menjaga perasaan pasangan aku. Jadi aku pasti bakal memiliki batasan-batasan tertentu dengan teman-teman lawan jenis aku, karena aku menghargai posisi dia yang sebagai pasangan aku. Aku udah cukup lelah untuk menjadi seseorang yang harus merengek agar diperlakukan adil oleh pasanganku. Jadi ya silakan, terserah dia mau berbuat apa. Aku akan memberikan kepercayaan aku kepadanya. Namun kalau semisal dia pada akhirnya gak bisa ngejaga kepercayaan aku, dia gak bakal pernah dapetin lagi kepercayaan aku, dan aku akan hilang respect kepada orang itu. Jadi kalau suatu saat dia hadir lagi, ya jangan harap aku bakal bisa bersikap kayak sebelumnya. Jangan berharap dia bisa balik lagi ke kehidupan aku, karena setelah dia berkhianat, semua pintu pasti bakalan aku tutup. Bukan untuk memutus silaturahmi, tapi lebih ke ya udah hilang respect, ngerti gak sih, kayak ya udah, gue nggak percaya lagi sama lo gitu, kayak ya buat apa balik lagi. Memang kedengarannya kayak egois, tapi kadang kita pun berhak untuk merasa nyaman, kita merasa aman, terlebih dengan seseorang yang memang pada akhirnya dia melakukan hal yang tidak baik menurut aku ya. Kadang kita butuh batasan-batasan tertentu. Jadi kalau misalnya masih saling sapa, misalnya masih komunikasi, ya aku pasti bakal melakukan hal itu. Cuman kayak untuk menjadi lebih dekat lagi, atau misalnya hanya sekedar berteman, kecuali kalau misalnya ini berlaku untuk akhir yang gak baik ya, aku pasti udah ngekat itu. Jadi cukup sebatas ya udah say hello aja kayak gitu. Aku ngerasanya kalau misalnya hidup ini adalah sebuah hal timbal balik. Jadi kalau misalnya dia memperlakukan aku dengan baik, aku pun pasti akan berusaha untuk
melakukan hal yang lebih baik lagi yang aku bisa. Tapi kalau misalnya dianya tidak bisa memperlakukan aku dengan baik, aku akan bersikap secukupnya aja sama dia, kayak oh oke, gue udah tahu lo kayak gimana gitu, kayak sebatas ya udah cukup tahu aja. Aku udah nggak takut lagi buat ngerasa kehilangan seseorang karena aku memberikan kebebasannya gitu ke dia. Balik lagi ya ke topik yang sebelumnya, karena kalau misalnya orang yang benar-benar menghargai aku, yang sayang dengan aku, dia pasti bakalan menjaga kepercayaan yang udah aku kasih tanpa aku minta sekalipun. Kalau pada akhirnya dia mengecewakan, ya berarti memang bukan dia kan orangnya. Jadi aku udah cukup lelah dengan semua drama-drama percintaan gitu yang akunya harus nuntut. Ya kamu tuh harusnya B dan panjang. Dan itu pasti akan menimbulkan perdebatan lagi dan pada akhirnya berantem atau kayak gimana. Jadi aku bakal ngebebasin dia misalnya mau hangout, ada temen yang ceweknya, ya silakan. Kalau misalnya cowok kamu pergi berduaan aja sama cewek, kamu bakal menerima hal itu? Pertanyaannya akan aku balikan lagi sih ke dia. Kalau misalnya aku jalan berdua sama mencowok aku, bagaimana perasaan dia? Karena menurut aku kalau misalnya dia ngerti posisi kita, dia pun ya pasti akan tahu gitu dia harus ngelakuin apa aja. Jadi ketika aku sudah memberikan kepercayaan kepada orang itu, terserah dia mau berbuat apa. Kalau misalnya pada akhirnya mengecewakan, dia nggak bisa menjaga perasaan aku, ya balik lagi, berarti memang bukan dia orangnya. Dan ya itu nggak apa-apa sama sekali, walaupun mungkin bakalan melewati fase patah sepatah-patahnya lagi, tapi ya nggak masalah. Kadang kita baru tahu hal itu yang buruk ketika kita sudah mengalaminya kan. Kadang yang menyakitkan, yang melelahkan itu nggak semuanya buruk. Pasti ada pembelajaran yang baik untuk hidup kita ke depannya. Dan itu akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih tangguh dan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Karena guru terbaik dalam kehidupan itu adalah pengalaman yang udah kita alami. Itu merupakan pengalaman yang sangat amat berharga menurut aku. Jadi gak selamanya sakit itu akan terus selamanya sakit. Gak mungkin hujan itu turun seharian dan tak ada hentinya. Gak mungkin badai akan menerjang selamanya. Semuanya pasti akan berlalu, dan semua pun pasti akan ada masanya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan dan tidurnya ya. Aku yakin kita semua pasti akan mendapatkan kebahagiaan kita sendiri, dan kita pasti akan mendapatkan seseorang yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menguatkan satu sama lainnya. Kalau misalnya dia belum hadir, gak usah khawatir. Tuhan akan mendatangkan dia di waktu yang tepat.